ada beberapa harapan atau tuntutan mungkin dari lingkungan. Bisa lingkungan teman-teman, bisa lingkungan keluarga. Nah, ini yang biasanya berefek kepada KLC. Apakah di dalam pencapaian itu kita bisa dikasih kebebasan untuk menentukan? Karena terkadang untuk lanjut S2, untuk terus lagi belajar, ada harapan orang tua. Biasanya sih posisi juga memberi pengaruh. Anak pertama diharapkan untuk bisa lebih cepat mungkin ada harapan tertentu dari orang tua. Sementara dari diri sendiri bisa jadi nggak ke arah situ dulu gitu. Nah terus jangankan untuk untuk setelah tamat ya, untuk menamatkan kuliah aja biasanya juga harapan orang tua itu termasuk tinggi. Berbagai cara, sifat, karakter orang tua juga yang mempengaruhi. Meskipun pada dasarnya semua orang tua kepengennya anaknya semuanya yang bagus, yang baik, bisa berhasil. Namun terkadang tata caranya atau cara yang dilakukan orang tua tidak tepat diterima oleh anak. Makanya akhirnya anak merasa ini sebentuk tekanan. Padahal pengennya gini, mah nanti habis kuliah, habis wisuda mah pengen rehat bentar, pengen enjoy dulu, pengen benar-benar nikmatin rasa bebas deh gitu. Saya mau istirahat 3 bulanan gitu. Nah, tapi bisa jadi kan orang tua nggak bisa menerima yang seperti itu. Karena bagi orang tua biasanya kita harus mempersiapkan. Kalau udah selesai, ya udah selanjutnya harus ada hal-hal yang lain yang harus kita ikut. Ya, mau nanya nih Bunga. Ibu Fitri membahas tentang KLC. Tadi kan kita udah membahas nih ciri-cirinya seperti apa, masalah yang dihadapi itu apa aja gitu. Nah, mungkin bisa dikasih, mungkin ada solusi bagaimana kita menyikapi dari kita menghadapi KLC tersebut gitu. Mungkin salah satunya dengan bagaimana mengatur emosional sebagai orang yang ada di usia dewasa awal itu gitu. Mungkin bisa lebih kayak positive thinking ini bakal bisa lebih di-handle gitu. Nah, itu Bunga sekarang ngerasa udah dewasa belum? Ini perasaan dulu nih gitu. Belum, ya. Belum. Untuk perasaan sih belum sih. Belum ya. Belumnya Ya. menolak, pengen masih tetap remaja atau memang bawaannya merasa memang masih belum gitu. Bawaannya masih merasa belum. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara umum individu yang udah masuk dewasa awal biasanya mereka sebenarnya bersikap dewasa. Kalaupun ada hal kekanakan muncul itu kan biasa, lumrah ya. Jadi karena masih ada inner child yang muncul di dalam keseharian kita gitu. Nah, tapi yang kenyataannya sebenarnya yang mengalami KLC itu juga biasanya orang yang merasa udah dewasa. Kalau Bunga kebalikan ya, meskipun usianya udah masuk dewasa awal, tapi masih merasa belum dewasa. Terus satu lagi juga, biasanya pengaruh kita bisa menganggap kita dewasa atau enggak juga pengakuan dari lingkungan. Jadi kalau kita bicara tentang KLC, sebenarnya ada beberapa fase juga gitu. Misalnya waktu perasaan kita terjebak suatu keadaan, mungkin kita punya komitmen diri, oh yang saya pilih selama ini juga nggak tepat. Meskipun sekarang saya punya teman dekat, ternyata juga teman dekat saya juga nggak memberikan andil apa-apa. Tergantung kita siap aja sih. Kalau memang ini nggak cocok, nggak tepat, ya udah terpaksa harus cari yang lain kan gitu. Nah, tapi hati-hati. Apakah kita waktu itu sedang berada di KLC atau memang karena bawaan emosional sesaat? Karena intinya lagi, kalau KLC itu selalu diiringi oleh krisis emosional. Mulai sepi, sedih, putus asa, merasa kurang, merasa nggak bisa, nggak paham, nggak tahu mau milih apa. Apakah saya mau bekerja, apa saya mau menikah. Nah, itu akan lebih baik kalau untuk ngatasinnya akan lebih baik coba kita bicarakan dengan yang paling pasti sih orang tua. Atau kita juga bicara dengan teman, kita sharing dengan teman. Nah, seperti tadi mungkin kita bicarakan juga, terkadang justru teman itu membawa efek pemicu gitu ya. Tapi keberhasilan teman sih biasanya seperti itu. Gitu. Kalau mengenai keraguan di tahun ketiga dan tahun keempat, makin kesini aku makin merasa bahwa jurusan yang aku pilih ini salah gitu. Dan aku jadi bertanya-tanya gitu kan, apakah sebenarnya tuh dari dulu hal yang aku pilih itu akan jadi passion aku gitu kan.
jurusan ini menarik yang dipelajari. Maksudnya kita mempelajari juga kan, milih jurusan tuh nggak sekedar tiba-tiba satu hari datang kayak, wah ini jurusan gue nih gitu kan. Tapi kita milih berdasarkan misalkan kita juga ngelihat silabusnya, ngelihat kurikulumnya, dan kita merasa, wah aku cocok belajar di sini gitu kan. Tapi tengah jalan perasaan bahwa, wah aku salah jurusan ternyata, itu kayak bener-bener sulit untuk dikalahin gitu kan. Jadi kalau aku mau nanyanya tuh adalah apa yang mungkin bisa aku lakuin kalau aku udah lanjur nyemplung di tempat yang salah gitu. Oke. Tapi sebelumnya untuk Indah, Ibu mau nanya dulu. Ngerasa salah itu saat ngebandingin dengan orang lain atau ada kelelahan dengan apa yang sedang ditekuni saat ini? Kalau aku lebih karena lelah aja sih, karena kebetulan jurusan yang aku pilih ini kan emang memiliki demand yang tinggi banget gitu kan, dari secara pembelajaran di kelas maupun praktikum, dan benar-benar di situ aku diuji juga gimana cara aku memanage diri aku dengan benar. Terus setelah itu aku ngerasa kayak, aduh aku capek banget, sampai to the point aku berpikir bahwa mungkin aku ngelakuin ini 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan masih fine, tapi aku nggak bisa membayangkan diri aku ngelakuin ini 10 tahun ke depan. Memang sih pada dasarnya karena fatigue aja ya, kalau udah mulai lelah dengan rutinitas yang ada, dengan hal-hal yang ditemui. Padahal dari awal sebenarnya cinta dan suka ya untuk bidang ini gitu. Terus kalau misalnya itu masih berasal dari dalam diri, tidak karena membandingkan dengan orang lain atau capaian orang lain, nah Ibu rasa itu perlu evaluasi aja untuk diulang lagi ke belakang mau seperti apa, apakah ada target-target atau ada cara-cara atau ada strategi yang sebenarnya relatif menekan. Jadi itu aja yang kita bikin rileks agar nanti jangan muncul blaming ya, menyalahkan, penyesalan gitu terhadap apa yang udah kita pilih gitu. Yang sekarang Indah rasakan itu ada kemungkinan nanti beberapa bulan ke depan, beberapa tahap ke depan waktu itu bisa muncul KLC karena di situ terdapat ada hal yang berkaitan erat dengan penyesalan yang ujung-ujungnya nanti bisa berakibat putus asa, terus kembali lagi meratapi, menangisi, loh kok dulu saya pilih ini gitu. Nah tapi kalau misalnya Indah itu bisa lebih fokus terhadap hal-hal positif yang ada dalam diri. Nah, Ibu yakin Indah masih bisa mengembangkan hal ini kembali menjadi sesuatu yang diminati. Carilah hal-hal di awal yang sebenarnya itu sangat menarik. Yang penting jangan bandingkan diri dengan orang lain, karena sebenarnya capaian kita itu juga sesuai dengan apa yang kita mau, biasanya gitu. Terus disesuaikan juga dengan passion yang ada. Banyak orang yang juga keluar dari passion-nya kan. Cuman yang kita nggak tahu, capaian orang itu juga dilatar belakangi dengan macam-macam hal. Cuma yang bisa kita lihat, terutama di media sosial, yang kita lihat kan output-nya. Prosesnya mau seperti apa kita nggak tahu, latar belakangnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Apakah benar-benar dia menikmati dan mereka puas dengan capaian tersebut, apakah dia juga mencapai aktualisasi dengan capaian tersebut, kita juga nggak paham gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya GLC, yuk coba gali lagi hal-hal positif dari apa yang Indah udah lakukan selama ini. Terus berhenti membandingkan diri dengan orang lain, terus rasa curiga juga gitu dengan diri sendiri, apakah ini kita terus-terus seperti ini karena kesalahan, memilih, atau memang ini jurusan tidak tepat. Padahal tadi udah dijawab, sebenarnya hanya kelelahan. Otomatis dunia kuliah adalah dunia yang penuh tekanan. Itu siapapun akan merasakan gitu ya. Meskipun di satu sisi kita udah capai hal-hal yang kita inginkan dan kita harapkan. Kalau untuk pencapaian waktu tingkat mahasiswa itu sebenarnya kan harga diri udah terbentuk. Kalau misalnya orang bilang tamat SMA itu kuliah, itu udah dapet loh buat kita sebenarnya kan. Nah, waktu tahapan pertama kuliah, iya, baru-baru jadi mahasiswa kita merasa enak, ada status baru yang kita sandang gitu.
Tapi lama-lama kan kita belajar dari keadaan. Kalau misalnya Indah merasa ini udah di tahun ketiga atau keempat baru ngerasa, itu masih dalam taraf normal. Gitu. Yang pasti ya Indah, Bunga juga, jadi kelilingi diri kita dengan orang yang tepat. Ya, jangan nanti kita bicara, kita diskusi, ya mereka juga memberikan pendapat yang menohok ya. Yang akhirnya ngancurin, iya sih kayaknya lo nggak tepat di sini, ngapain sih dulu bisa milih ini, gitu. Jadi pilih teman, pilih orang yang ada di sekeliling kita yang tepat itu ya bisa memahami kita juga, yang memberikan support juga terhadap diri kita gitu. Terus jangan terlalu keras gitu untuk menghukum diri agar memang KLC ini nggak sempat ada dalam diri kita. Ibu, saya mau nanya lagi, boleh nggak, Bu? Iya, boleh. Iya. Jadi tadi mau ngomongin tentang perasaan kita membandingkan diri dengan orang lain, terus juga sesekali ada timbul rasa insecure pada diri sendiri. Nah, itu gimana sih, Bu, cara untuk menjaga pikiran agar tetap positive thinking menghadapi berbagai situasi di kehidupan ini? Ya, yang pasti Bunga, kalau untuk positive thinking adalah saat kita mampu menyikapi hal yang kita hadapi. Ya, tadi kalau misalnya kita ngebandingin diri kita dengan orang lain, ya otomatis semakin lama terus-menerus membandingkan itu akan membuat situasi internal akan berubah. Ada hal-hal yang mulai turun atau mulai merendah di dalam diri kita, terutama adalah konsep diri, cara kita menilai diri. Saat kita membandingkan, kita selalu melihat kurangnya kita. Tapi yang perlu disadari, setiap individu itu unik. Mereka punya keunikan tersendiri. Jadi Bunga punya keunikan tersendiri, teman yang selama ini menjadi pembanding kita juga punya keunikan tersendiri. Jadi ada hal-hal sebenarnya mungkin belum muncul saat ini, tapi karena terlalu sibuk dengan membandingkan, merasa kurang, merasa tidak tepat, merasa tidak sehebat teman. Nah, akhirnya kan itu menurunkan semangat dari dalam diri sendiri gitu. Lama-lama ya cara berpikirnya udah tidak rasional lagi. Sementara kalau dalam ilmu psikologi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pasti yang pertama kita kelola pikiran. Yang tadi Bunga tanyain, gimana caranya untuk berpikir positif. Ya, pengelolaan pikiran inilah yang akan berujung kepada pengelolaan perasaan. Jadi hati, apa yang kita rasakan, terus akhirnya perasaan ini juga akan memberikan pengaruh terhadap perilaku. Jadi kalau misalnya kita berpikir lebih rasional, itu biasanya rasa happy juga lebih muncul dalam diri, kita lebih realis juga dalam menyikapi hidup. Saat kita lebih nyaman, tenang, rongga dada lapang, idenya masuk, kreativitas tinggi. Nah, saat kreatif itu muncul, juga kreativitas muncul, itu akan mengakibatkan orang lebih bisa memiliki daya imun, kekuatan diri dalam menghandle atau menghadapi suatu permasalahan gitu. Yang otomatis jiwa yang senang, happy akan memunculkan berpikir positif. Sebenarnya moderator juga mau nanya sih Bu, untuk menjalani hidup sebenarnya kita tuh harus idealis atau realistis ya? Amannya sih realis. Orang yang berpikir lebih realis akan membantu dia dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Kalaupun bukan permasalahan, dia akan mampu melakukan pengelolaan yang baik dalam keseharian. Nah, kalau idealis biasanya agak berat, karena ada beberapa standar-standar yang udah kita coba tentukan. Kalau tidak tercapai, ya itu biasanya akan memunculkan permasalahan, kekecewaan, atau bisa jadi ada konflik. Nah, kalau konflik dalam diri, satu sisi pengen dicapai, ternyata di sisi lain ada halangannya. Nah, konflik tidak terselesaikan akhirnya memunculkan stres pada diri individu. Kalau stres nanti juga tidak terselesaikan, putus asa, patah hati, ya, itu juga akan muncul. Yang ujung-ujungnya nanti akan mengarah kepada kondisi penurunan perasaan, yaitu ke arah depresi. Jadi pada dasarnya kehidupan itu harus kita tentukan juga dengan melalui mengukur ya kemampuan diri
tahapannya itu sampai seberapa. Kalau dalam kehidupan dulu mungkin masa sekolah boleh kok gantungkan cita-cita setinggi langit. Tapi untuk bisa mencapainya kita harus ukur juga dengan segala kemampuan. Kalau bahasa cita-cita setinggi langit tidak sama artinya dengan idealis. Kalau idealis biasanya orang punya prinsip saya harus begini. Maksimal saya umur 24 tahun udah menikah. Ternyata udah umur 23 setengah itu belum ada calonnya. Nah, terus gimana untuk pencapaiannya yang akan kita lakukan gitu. Jadi idealisme di dalam usia pernikahan akhirnya tidak tercapai. Paling enak memang segala sesuatu kita bikin rencana, tapi kita evaluasi. Ada berapa tahap, ada berapa rencana yang gagal. Kalau yang gagal kita coba evaluasi lagi, apakah ini dalam waktu dekat kita bisa atasi. Terus lanjut ke perencanaan selanjutnya. Nah, biasanya sih dalam perencanaan itu semua akan saling terkait gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, misalnya idealismenya bekerja. Saya kalau bekerja standarnya perusahaannya kalau nggak yang kategori A, saya nggak bakal bekerja. Nah, terus kalau memang kesempatan itu belum datang, nah akhirnya kita nggak bisa. Makanya terkadang ada saatnya realita itu yang harus bisa kita terima. Tapi gimana cara mensiasatinya? Misalnya, realitanya belum dapat pekerjaan. Berarti ada, kalau dalam agama kita ada usaha yang harus kita lakukan secara maksimal. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.